Masih nunggu cowok lain. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Ntar lu, Cok, bentar, 5 menit dah, 5 menit. Nunggu apaan? Itu si Bobby lagi beli bunga, bentar. Lah emang dia udah pasti nembak lu? Ya makanya tunggu dulu bentar, kemungkinan besar dia mau nembak gue nih, soalnya kita udah banget nih. Tapi ya nggak bisa gitu dong, kan gua duluan. Kocak, lu kira gue BLT pakai antrian? Gue cewek, bos. Udah lu pokoknya diam dulu sini, nanti kalau dia nggak jadi nembak gue, baru dah yuk jadi. Terus kalau lo jadi sama dia, sama gua nggak jadi dong. Ya kan siapa cepat dia dapat. Ya makanya kata gue kan juga gua duluan. Ini bukan BLT, bos. Tuh kan nggak jadi. Tuh dia nembakin cewek yang ono. Dih, pengkhianat. Woi, Bobby, kenapa malah nembak cewek lain lu? Loh ya ay, kenapa ngatur-ngatur? Tapi kan kita udah lama PDKT-an. Ada surat perjanjian PDKT nggak? Aduh, iya bener juga. Nggak ada perjanjian. Selama proses PDKT berlangsung, pihak kedua dilarang keras memilih cewek lain. Atau jika pihak kedua melirik cewek lain, wajib memutuskan hubungan PDKT dengan pihak pertama terlebih dahulu. Ada nggak? Tapi Bob, mau taruh di mana muka gua, Bob? Udah lu gak gua aja, gua mau jalan sama cewek gua dasar jomblo. Yeay, jomblo. Udah bagus lu, gua tungguin. Emang sama gua banyak, lu kira? Dih, pengkhianat. Kan lu bilang nggak mau sama gua. Ya udah gua samber yang lain. Tapi kan tadi lu nembak gua duluan. Kocak, lu kira gua BLT pakai antrian? Nggak bisa lupain mantan. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Ya elah, ntar-ntaran dulu ngapa? Move on gua tuh masih ongoing. Emang nggak bisa dipercepat? Ya udah, bentar. Nah, bersih dah, udah. Apaan? Dih, pengkhianat. Bukan masalah pengkhianat, bos. Mohon maaf. Nunggunya lama bener, keburu jenggot gue bisa dikepang. Aduh, Bingung. Kamu mau nggak jadi pacar aku? gimana ya? Kita tuh kan udah lama kenal. Dari zaman aku masih suka nonton Cibimaru Koceng juga kita udah kenal. Kita tuh udah kayak abang adek. Enggak tuh. Tuh, kakak kita aja beda. Udah masing-masing noh. Gimana? Kamu terlalu baik buat aku. Gimana? Aku gak diizinin pacaran sama orang tua. Saya mau kalian izinin anak kalian pacaran. Iya, boleh. Izinin enggak? Iya. Gas. Jangan didor, Bang. Gimana? Lu tuh jelek kayak monyet. Mengejar mimpi dulu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Aduh, maaf ya. Aku takut pacaran nanti ganggu. Aku kan lagi mengejar mimpi nih. Tapi kan kita bisa ngejar mimpi itu bareng-bareng. Gak bisa, nanti lari aku jadi lebih lambat. Nah, akhirnya dapat juga. Saatnya pulang dan balik ke Coyang. Dih, pengkhianat. Halo, Mas yang baru pindah ya? Iya betul Pak. Perkenalkan Mas, saya RT di kampung Kotok Gokil. Oh itu nama kampungnya ya Pak. Kampung Kotok Gokil. Ya Mas, betul. Ini kampung Kotok Gokil. Saya ucapkan selamat datang ya Mas di kampung Kotok Gokil. Mudah-mudahan Mas betah ya di sini ya. Nah, karena Mas orang baru nih, saya butuh data-data. Beberapa aja sih. Beberapa data Mas mau saya isi di data penduduk kampung Kotok Gokil. Oh butuh fotokopi KTP ya Pak? Gak usah Mas, gak usah. Mas siapa itu gak penting. Yang penting Mas ada di circle mana, itu yang penting. Mas itu lebih ke bakar sampah sembarangan, karaokean sampai pagi, atau parkir makan jalan Mas? Lah itu apaan Pak? Iya, kalau di sini emang gitu Mas. Setiap penduduk yang baru login harus pilih circle dulu biar kedepannya kita pada enjoy. Jadi kalau nanti salah satu ada apa-apa, minta tolongnya sama satu circle juga dan gak ngeganggu circle lain. Monggo dipilih. Kalau gitu saya masuk circle karaokean sampai pagi deh. Kan saya punya speaker kondangan tuh. Karaokean sampai pagi ya. Nih Mas, ingat-ingat, tepuk circle-nya kayak gini nih. Cakep. Yuk, mari Mas, ikut saya keliling kampung Kotok Gokil. Ini rumahnya Pak Tanto. Dia itu ada di circle bakar sampah sembarangan. Dia nih tiap pagi pas udara lagi seger-segernya nih, apa aja dibakar Mas. Bakar sampah, bakar jenggot, bakar duit, rokok maksudnya. Sampai emosi warga juga dibakar. Yang beda circle gitu. Pak RT, itu siapa tuh Pak? Weh Pak Tanto, ini ada orang baru login ke kampung Kotok Gokil. Oh masuk circle mana nih? Dia di circle karaokean sampai pagi Pak. Apaan nih? Kok saya diludahin Pak? Ya, kalau di sini emang gitu Mas. Satu circle perang sama circle yang lain. Ini merupakan adab bertetangga tapi beda circle. Turun temurun dari tahun 89. Oh gitu ya. Berarti si Pak Tanto ini beda circle ya? Iya betul Mas. Cuy, kopi. Nah, pinter. Oh iya. Oke. Iya. Udah paham. Kalau ini Bu Surti Mas, rumahnya yang itu tuh. Tuh, silakan Bu Surti. Bu, mau ngapain Bu? Bu, jangan diludahin Bu. Apa nih? Bu Surti di circle karaokean sampai pagi Mas. Oh, jadi Cakep. Nah, pinter. Kalau ini rumah Pak Hendra Mas, tenang aja, dia satu circle kok. Oh, satu circle ya? Pak, mamen. Bro, satu circle kita. Tos dulu kita. Tos. Kopi.
Lah, kan kita satu circle, Pak. Saya udah gak pernah karaokean sampai pagi karena saya punya orok 2 bulan dan anak saya selalu kebangun dengar karaokean orang. Saya pindah ke circle parkir makan jalan. Oh, pantesan tuh mobil di situ. Saya pikir, lah kan Pak Handa kalau parkir biasanya di garasi. Kok sekarang di situ? Oh, ternyata pindah circle. Berarti dia pindah circle nih. Ya, betul Mas. Cuy, kopi. Nah, pinter. Itu rumah siapa tuh, Pak? Oh, kalau itu rumah Pak Bobby Mas. Dia nggak di circle mana-mana. Orangnya aja jarang keluar. Tuh, lihat tuh. Orang yang nggak punya circle gitu tuh. Dibenci banyak orang gitu Mas. Jadinya kalau nggak punya circle di kampung, kotok, gokil. Udah semua tetangga kita tengok ya Mas. Sekali lagi saya berharap Mas betah ya tinggal di kampung, kotok, gokil. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. BTW, Bapak sendiri di circle mana ya? Nah, pinter. Ini penting untuk kalian ketahui, karena bisa jadi kita bakal ketemu sama orang yang kena musibah ini, atau bahkan kita yang akan ngalamin ini sendiri. Gue bicara soal orang kecelakaan di jalan. Ya, ini nggak main-main. Gue harus kasih tahu ini karena banyak dari kita yang belum ngerti harus ngapain dan apa yang nggak boleh dilakuin kalau ketemu orang yang lagi kecelakaan di jalan. Kalau lo ngelihat ada orang kecelakaan kayak gini nih, nah ini namanya orang kecelakaan bre. Kesian banget. Kenapa? Karena motornya hancur, bannya copot, kacanya pecah, spionnya pengok. Ditambah lagi si abang ini nih, kondisinya si abang ini gak punya asuransi motor. Dia pasti pusing banget gimana besoknya dia mau berangkat kerja. Maka dari itu perlu edukasi buat kalian semua tentang apa hal-hal yang gak boleh dilakuin saat kita ketemu orang kecelakaan di jalan. Yang pertama, kita nggak boleh goyang TikTok. Kenapa nggak boleh? Karena hal ini merupakan kesenjangan sosial dan akan membuat yang kecelakaan ini iri. Aduh, aku iri deh sama yang masih bisa joget. Kita tuh jadi orang kan mesti toleransi ya sama yang kecelakaan. Kita tuh harus menghargai keputusan dia untuk kecelakaan. Bagaimanapun kan dia tetap saudara kita gitu, walaupun berbeda paham ya. Jadi jangan pernah goyang TikTok dekat orang yang lagi kecelakaan, apalagi pakai speaker. Karena gini loh, dia ini tuh lagi kecelakaan gitu. Mana enak sih lagi kecelakaan terus diberisikin gitu. Aduh, berisik banget. Gue lagi fokus kecelakaan. Dan kita mutlak fix 100% full absolutely literally factually gak boleh ngadain kondangan sebelahan sama orang yang lagi kecelakaan. Kenapa nggak boleh? Karena gini, logikanya kalau kita ngadain kondangan di jalanan bakal ada motor yang boleh lewat gak? Enggak. Kalau nggak ada motor yang boleh lewat, bakal ada motor yang kecelakaan gak? Enggak. Terus gimana sama orang-orang yang cita-citanya pengen kecelakaan? Kita ngambil hak dia loh. Kita renggut masa depan dia. Untung gue ada kecelakaan duluan. Jadi ayolah kita jadi lebih bijak. Dan gue juga mesti kasih tahu sih karena kita suka blunder di sini nih. Kalau seandainya yang kecelakaan ini meninggoy di tempat, kita nggak boleh sama sekali. Itu nggak boleh tuh ya. Itu nggak boleh tuh. Kenapa nggak boleh? Karena itu sombong. Mentang-mentang masih punya nyawa terus pamer. Gue masih punya nyawa, lu udah nggak punya. Ih, kasihan nih, sombong. Apalagi kalau kita udah tarik napas dalam-dalam terus kita langsung nih kayak gini nih. Lagi sama cowok. Susah banget. Aku nggak bisa. Aku cewek yang lemah. Aku hanyalah wanita lemah lembut yang tidak memiliki cukup tenaga untuk melakukan berbagai aktivitas sendiri, terutama membuka tutup botol. Aduh, sakit. Aku sudah tidak kuat lagi. Sini aku bukain. Terima kasih. Terima kasih. Lagi nggak sama cowok. Lagi sama cowok. I'm so full. Kenyang banget. Kok ini batagor tiap kali dimakan malah tambah banyak ya? Aduh, udah gak masuk. Aku hanyalah spesies lemah yang tidak memiliki jakun. Aku gak pengen buang-buang batagor ini, tapi aku udah gak kuat. Sini aku makan. Terima kasih. Terima kasih. Lagi nggak sama cowok. Mana ayam? Mana ayam? Mana jengkol? Gue mau jengkol 5 kilo. Mana duren? Di mana duren? Ntar dulu, kupas dulu. Mana kon? Mana kon? Lagi sama cowok. Kalau aku amplop, kamu apanya? Aku perangkonya. Kalau aku ketek, kamu apanya? Aku deodorannya. Lah, terus dakinya siapa? Ya, anak-anak kita dong. Bos, lapor. Muatan gas sudah mesti diluncurkan. Jangan sekarang, lu gila kali. Mesti banget bos. Tenang aja, gak bau kok. Yakin lu? Ya bener bos, cuma bunyi. Sedikit aja keluar lu, gue gunting lu, awas lu. Lagi nggak sama cowok. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
5, 4, 3, 2, 1, gaskan! Lagi sama cowok. Kenapa zombie kalau datang barengan? Nggak tahu. Karena kalau sendiri namanya zomblo. Gajah apa yang belalainya pesek? Nggak tahu. Gajah pesek. Lagi nggak sama cowok. Apa bahasa Cinanya bayi lahir lebih cepat? Apaan? Wong timing. Tolong. Apa nih? Ibu kota Banten diserang. Itu suara pancok, itu setan cok. Pagi molor, siang molor, malam molor. Lama-lama gue cekokin kolor lo. Pantesan di sekolah nilai jelek mulu. Aduh Pak, kalau mau ngomel besok aja deh Pak. Lagi mager dengerinnya Pak. Mager. Mau ngapain lo mager mulu? Rumah kita udah aman, gak usah mager lagi. Hehe, saya lo. Bangun ya lo. Masih mager gue sampai parah lo no. Aduh, mager banget Pak. Dapat apa sih lo mager? Mau jadi apa lo ntar mager mulu? Jangan salah. Mager itu adalah kunci utama, the first and main and only key dunia ini bisa maju. Contoh. Zaman dulu orang kemana-mana jalan kaki. Terus salah satu orang mager langsung kayak, Aduh, dengkul gue pegel banget. Mager ke sono. menginspirasi umat manusia untuk naik kuda. Terus salah satu kuda mager langsung kayak, Aduh, dengkul gue pegel banget. Jauh bos, mager ke sono. menginspirasi umat manusia untuk bikin sepeda. Terus salah satu sepeda mager langsung kayak, Aduh, muter mulu goesan gua. Emang gua fakta apa muter-muter? Mager ke sono. menginspirasi umat manusia untuk bikin motor. Terus salah satu kepala orang mager langsung kayak, Panas banget, bos. Gua sepaneng ini gua. Mager ke sono. menginspirasi umat manusia untuk bikin mobil. Teruslah mager supaya suatu saat umat manusia terinspirasi buat bikin pintu kemana saja. Masuk akal? Gak gitu konsepnya, Tong. Orang mager di mana-mana tuh gak dapat apa-apaan. Yah, bocil kan. Nih, denger Tong. Bapak tahu nggak ini benda nih? Filosofinya bagaimana Bapak tahu nggak? Zaman dulu orang kalau ngerokok itu mesti bikin api dulu. Kayu diputer-puter sampai dia keluar api. Terus itu orang langsung kayak, Gila, mager banget. Masa tiap hari gua ngerokok mesti puter puter lagi. Gak jadi ngerokok. menginspirasi umat manusia untuk bikin lentera. Terus itu orang langsung kayak, Gila, percuma banget. Lu api mah api. Cuman ini gimana gua bakarnya ini rokok. Gak jadi ngerokok. menginspirasi umat manusia untuk bikin kompor gas. Terus itu orang langsung kayak, Gila, PR banget. Kompor sama gas tuh berat loh. Gimana gua mau rokok dimanapun gua mau. Gak jadi ngerokok. menginspirasi umat manusia untuk bikin korek api. Terus itu orang langsung kayak, Gila, goblok banget. Masa korek baru pakai sekali udah hilang aja. Gak jadi ngerokok. menginspirasi umat manusia untuk bikin rokok elektrik. Teruslah mager supaya suatu saat umat manusia terinspirasi buat bikin rokok yang bisa diisep tanpa ada rokok. Masuk akal? Udah. Gak usah banyak alasan lagi. Kalau emang pemalas ya pemalas aja. Nah ini kan, ini bocil kan. Sekarang gua tanya Tong, lu dulu bikin gua tujuannya apa? Ya supaya Zaman dulu bapak kerja cari duit. Terus bapak langsung kayak, anjir, sampai kapan gua begini? akhirnya bapak mutusin untuk bikin gua supaya gua nanti cariin bapak duit. Terus bapak bisa mager. Bener apa bener? Ya enggak lah. Udah ngerti kok, ngerti. Hashtag can relate. Nanti suatu saat nih gua bakal cari duit Pak. Terus gua langsung kayak, Anjir, sampai kapan gua begini? akhirnya gua mutusin untuk bikin anak supaya itu anak cariin gua duit. Terus gua bisa mager. Masuk akal? Iqbal, kenalin nih. Ini ponakan saya namanya Daniel. Dia pengen mulai kerja di sini. Dia ini lulusan UI. Wah, hebat. Wah, hebat banget dia nih. Kan semuanya lulusan UI. Itu kan jago banget tuh. Nah, tolong dibimbing ya. Kasih kerjaan, ajak berbaur. Anggap aja kayak yang lain. Bikin dia betah di sini ya. Siapa, Bos? Bisa diatur. Oke, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Siap. Daniel, kenalan dulu nih. Gue Iqbal. Tar dulu. Apa nih? Apa nih? Maksudnya ini salaman nih? Iya, kan kenalan. Yah, bre. Maaf nih ya. Kenalan model begini tuh kalau kastanya sama. Kan lu tahu gue tuh ponakannya bos gitu. Itu dari situ aja udah beda kan? Ya iya, tapi kan Pak Bos nitipin biar lo kerja di sini. Nah, tuh lu tahu. Pak Bos nitipin. Gua dititipin Pak Bos. Lu dititipin Pak Bos apa enggak? Ya enggak, tapi kan gue ini senior. Tapi kan gue senior. Iya senior di seneng, senior seneng. Lo jadi mau kerja nggak sih? Ya iya dong, kan gue dititipin Pak Bos. Ya udah lo coba itu bikin dulu front end yang homepage, gue pengen lihat.
Taruh lo. Lu coba perhatiin lagi deh kalimat lu. Itu lu nyuruh gua atau minta tolong sama gua? Apa bedanya, Daniel? Yah, dia mah nggak ngerti kasta ya. Titipan Pak Bos itu derajatnya tuh di sini. Nah, semua yang di bawah ini nih, termasuk lo, itu di dalam kalimatnya harus ada kata tolong. Tolong ya Daniel, itu front end yang homepage coba bikin dulu. Taruh lo. Are you asking me or telling me? Daniel, bisa tolong buatin front end yang homepage nggak? Mau nggak ya? Boleh deh, boleh. Tapi dengan satu syarat ya, kerjaannya harus yang gampang. Iya, ntar gua ajarin dah. Nah, jadi kan kita lagi... Susah banget. Gua mumet. Kerjanya jangan yang susah-susah apa sih? Gua terangin kerjanya aja belum, Cok. Kayaknya enakan males-malesan deh. Lu deh yang kerjanya. Ntar kalau udah kelar bilang gua. Lu tuh mau kerja nggak sih? Ya mau, tapi yang gua yang nggak usah mikir gitu. Atau kerjaan yang gua bisa sambil push rank ada nggak? Alah, katanya lu anak tapi kerjaan ginian aja nggak bisa. Wah, lu gua bilangin om gua lu ya. Gua bilangin lu school shaming. Lu itu wiphobia. Terus gua mesti gimana? Emang lu nggak inget? Emang lu bener-bener gak inget? Om gua kan bilang, tolong dibimbing, ajak berbaur, bikin gua betah di sini. Ini tuh gua udah gak nyaman banget deh di sini. Dipaksa kerja rodi sama senior, dikasih kerjaannya yang expert sama senior. Ya udah ini aja deh, ini. Lu tulis aja laporan di Microsoft Word, nanti gua... masih lama gak sih nih istirahat? Emang gua bukan orang apa, gak butuh ngaso. Lu deh yang kerjanya, gua mau istirahat dulu. Woi kocak, lu mau kerja atau enggak? Ya mau, tapi gua tuh capek banget. Gua mesti healing dulu, biar fresh dulu jasmani dan rohani. Denger ya, gua pertegas kalau lo konyol lagi, gua aduin lo sama Pak Bos ya. Manusia zaman sekarang pada gak ngerti kasta. Nih denger ya, lo tulis aja laporan di Microsoft Word, nanti gua... Brek, kalau titipan bos tuh boleh tidur pas kerja gak sih? Goblok.